Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngasih tahu perbedaan dari Canva yang biasa atau yang belum pro dengan Canva for Education. Apa sih bedanya? Nih, untuk ini saya buka dulu. Nah, Canva yang biasa dulu ya, yang kita bisa langganan pro atau belum. Nah, saya punya dua Canva. Yang satu saya pakai Canva for Education, yang satu lagi belum ya, yang ini. Nah, bagi semua guru itu wajib tahu sebetulnya ada dan harus emang punya semuanya yang namanya belajar ID. Bisa semua pinta ya sama operatornya. Belajar ID-nya, nanti passwordnya akan tahu. Nah, itu buat daftar Canva for Education-nya, jadi bisa gratis semuanya. Kita kelebihannya itu banyak ya, nanti saya jelaskan pada saat membuka Canva for Education. Nah, ini adalah tampilan Canva yang saya yang belum pro atau yang masih berbayar. Di sininya masih biasa, makanya masih ada tawaran untuk dapatkan Canva Pro karena saya belum berlangganan di Canva Pro. Nah, di sini apa sih bedanya? Boleh ya, saya pilih salah satu aja. Nanti kita akan belajarnya. Ini untuk mengenal dulu perbedaannya ya. Nah, saya pakai yang kosong. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk yang Canva yang belum pro atau yang masih menggunakan Canva yang gratisan itu nanti untuk elemennya atau gambar-gambarnya itu terbatas, jadi tidak semuanya bisa digunakan. Karena kalau digunakan nanti akan ada yang ada tanda pro-nya. Jika digunakan itu nantinya akan ada tanda Canva-nya. Nah, tunggu sebentar ya, masih sedikit loading. Contoh nih elemen, saya buka dulu ya. Nah, untuk elemen misalnya, nah saya akan bedakan. Nah, misalnya mau mencari kategori misalnya shark atau shark atau kapur ya. Sebetulnya kalau lebih enak di Canva ini kita sambil belajar bahasa Inggris, karena kita akan mudah menemukan elemen jika kita menggunakan kosakata bahasa Inggris. Sebetulnya Indonesia juga kita bisa, tapi lebih cepat jika menggunakan bahasa Inggris. Nah, tanpa judul, maaf. Nah, ini jika kita menggunakan yang pro kayak gini, nanti ada tulisan Canva-nya, jadi itu kita harus berbayar. Sebetulnya tidak terlalu kelihatan ya. Nah, kalau diperbesar dia akan keluar tulisan Canva-nya, berarti itu harus berbayar. Jika kita berbayar nanti sudah berlangganan di Canva Pro, nantinya itu dia akan hilang tulisannya, itu bedanya. Nah, tapi kalau yang tidak yang gratis itu tidak akan ada tulisannya. Misalnya saya pakai elemen yang tidak ada tulisan pro, banyak ya. Nah, misalnya apalagi buat ibu-ibu guru itu enak banget ya kalau kita mau buat media pembelajaran nanti. Nah, misalnya ini tidak ada kata pro-nya, ini tidak ada tulisan Canva, jadi ini gratis, bisa digunakan itu. Nah, ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan Canva for Education-nya atau Canva untuk pendidikan. Apa bedanya? Bentar, saya akan menghapus dulu yang barusan saya. Ini kan, tunggu ya sebentar. Nah, saya pakai Chrome. Bisa langsung nanti diketik ya. Nanti saya akan kasih tahu cara daftar di Canva untuk pendidikan.
syaratnya gampang. Untuk ibu-ibu guru cukup dengan kalian nanti menggunakan SK, atau yang punya Serdik bisa pakai Serdik, itu bisa lebih nanti bisa di ACC kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari Canva untuk pendidikan, hampir sama tampilannya, sama aja, tidak ada bedanya. Cuman yang membedakan adalah nanti, nah, dari tampilan menunya, dari tadi kan kalau tadi ada tawaran untuk mendapatkan Canva Pro. Nah, kalau di sini kita nanti di menunya itu jadi di sini Diana Hadianti kelas. Jadi kelas saya nanti itu bisa di sambungkan kemana? Misalnya kepada Google Classroom, lebih banyak lagi ya. Nah, edukasi seperti itu. Nanti ada kemana? Nah, ini contohnya. Nah, banyak sekali untuk pembelajarannya ya, banyak sekali kalau menurut saya. Saya kembalikan dulu. Nah, jadi tidak ini. Nah, nanti kita bisa membuat pekerjaan kelas di sini. Nah, nanti kita merencanakan konten bisa. Nah, ini kelasnya. Nanti itu bisa disambungkan. Bentar ya. Nah, karena saya masih kosong, jadi belum ada kelas yang akan saya buat. Nah, ini adalah salah satu contohnya dulu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan isian dari Canva for Pendidikan. Sebetulnya sama aja isiannya, cuman bedanya nanti ketika kita membuka elemen atau apapun yang kita butuhkan, itu nantinya kita atau ketika membukanya tidak ada tulisan Pro, itu bedanya. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini hanya untuk contoh aja. Saya pakai elemennya saya pakai watercolor. Oke. Watercolor apa ya? Oke. Misalnya, maaf, disatukan. Watercolor house atau home sama ya, tapi house. Sekarang kita lihat yang muncul. Nah, seperti ini. Nah, itu kita tidak ada tulisan Pro lagi karena semuanya kita sudah free. Nah, gitu. Tapi jika kita sudah berlangganan, jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang sudah kita punya. Nah, jadi semuanya sudah free, tidak ada kata Pro, terus tidak ada tulisan Canva-nya. Itu adalah perbedaannya ya. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai perbedaan dari Canva biasa dengan Canva for Education atau untuk pendidikan. Itu perbedaan di dalamnya. Jadi nanti saya akan kasih tahu cara kalian bagaimana mendaftarkan Canva kalian pada untuk menjadi Canva untuk pendidikan. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.